Qala Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu faidatul karamati ta'riful yaqin min Allah Ta'ala bil ilmi wal qudrah wal irada was sifatil azaliyah muftariqun mujtami'un la yaftariq wa amrun la yanfaqid ka'annaha sifatun qaimatun bi dzatil wahid. Kemudian kata ini pengarang kitab Radhaiful Minan, itu siapa itu? Ibnu Athaillah Sakandari berkata, Imam Abdul Hasan Al-Asyadzili berkata, faidah kekeramatan. Kenapa ada karamat? Apa faidahnya? Faidahnya adalah memperkenalkan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maha taunya Allah, yakin maha taunya Allah, maha kuasanya Allah, maha iradatnya Allah, dan sifat-sifat azali yang lain. Semuanya itu, semua sifat itu adalah sifat yang kumpul, tidak berpisah dan sesuatu yang tidak mungkin hilang, tidak akan kehilangan. Tidak akan kehilangan. Sifat Allah itu adalah azali. Seakan-akan semua sifat itu, qudrat, ilmu, iradat, dan sifat basar, semua itu seakan-akan satu sifat yang ada pada zat Allah. Seakan-akan. Faman la yastawi man ta'arrafa ilallahi ilaihi binurihi mimman ta'arrafa ilallah bi aqli. Tidak sama orang yang ingin kenal dengan Allah, berusaha kenal, ya, takalluf. Taknya takalluf. Orang berusaha kenal kepada Allah, menuju Allah dengan cahaya Allah, itu tidak sama dengan orang yang berusaha untuk kenal, untuk dekat dengan Allah dengan menggunakan akalnya. Para mutakallimin, para orang-orang yang ahli logika, itu tidak sama. Wa li ajri annaha tasbitun liman udhirat lahu rubbama wajadaha ahlul bidayati fi bidayatihim wa faqadaha ahlun nihayati fi nihayatihim. Karena kekeramatan itu adalah mengokohkan, ya, menetapkan itu mengokohkan keimanan. Untuk orang yang diperlihatkan kekeramatan itu pada orang tersebut, maka karena itu sebagai mengokohkan keimanan, kekeramatan itu kadang-kadang yang punya kekeramatan itu adalah ahlul bidayat, adalah orang yang suluk, yang orang yang kewaliannya masih awal, masih di pemula. Di permulaan mereka suluk, di permulaan mereka melakukan thariqat, tiba-tiba mereka sudah punya kekeramatan. Tetapi sebaliknya, wali-wali yang sudah tingkat tinggi, yang para aqdab, para wali-wali yang sudah tingkat tinggi tidak punya kekeramatan itu. Fi nihayatihim, di akhir di puncak derajat tertinggi mereka. Izma alaihi ahlul nihayati min rusukhi fil yaqini wal quwwati tamkini la yahtajuna ma'hu ila musabbitin. Kenapa? Kadang-kadang wali justru yang wali tingkat tinggi tidak punya kekeramatan. Karena kekokohan iman, kekokohan yakin, rusukh fil yakin itu, kekokohan keyakinan, keimanan mereka yang dimiliki oleh ahli nihayat, oleh orang-orang yang sudah puncak di kewaliannya, dan itu sudah tidak membutuhkan kekokohan keyakinan dan kekuatan. Tamkin itu apa, ya? Tamkin itu sudah kokoh, tidak goyah, keimanannya tidak goyah. Itu mereka tidak membutuhkan
bersama keyakinan itu tidak membutuhkan sesuatu yang mengokohkan keimanan mereka, yaitu kekeramatan. Musabit itu kekeramatan. Wah kata karena salafu radhiyallahu anhum. Dan orang-orang salaf, ulama salaf memang demikian. Jarang yang mereka itu punya kekeramatan. Lam yuhwijuhum al-haqqu subhanahu wa ta'ala ila zuhuril karamatil hasanati lima a'dahum minal ma'arifi al-ghaibiyah wal ulumil ishadiyah. Mereka ulama-ulama salaf itu oleh Allah tidak membuat mereka membutuhkan munculnya kekeramatan yang fisik, yang fisikal, yang jasmani, bisa terbang, bisa mendatangkan makanan. Itu oleh Allah tidak dibuat mereka itu butuh pada kekeramatan yang visual. Kenapa? Karena Allah telah memberikan, karena apa yang telah diberikan kepada Allah, yaitu perkenalan gaib, perkenalan gaib oleh Allah kepada mereka, sehingga keramat yang visual, yang dikagum-kagumi oleh orang-orang awam itu mereka tidak punya. Dan karena apalagi karena mereka diberikan oleh Allah ilmu ishad, ilmu yang langsung dengan mata batin mereka. Wala yahtajul jabalu ila marsatin atau ila mursatin. Gunung itu tidak butuh alat untuk berlabuh, alat untuk tidak menggoyahkan gunung itu tidak butuh, karena gunung itu sendiri sudah mengokohkan bumi ini, sehingga bumi tidak mudah gempa bumi. Gunung tidak butuh sesuatu yang mengokohkan gunung. Wali-wali yang tinggi juga begitu, tidak perlu hal-hal kekeramatan yang mengokohkan keimanan mereka. Fal karamatu rafi'atun li zalzalati syakki fil minah. Jadi kekeramatan itu adalah sesuatu yang menghilangkan goyahnya keraguan, gonjang-ganjing keraguan di dalam anugerah Allah. Itu butuh untuk orang yang wali-walinya masih kelas pemula. Wa ma'rifatu tafaddulillah ta'ala fi man udhirat alaihi fi man wa mu'arrifatu tafaddulillah fi man udhirat alaihi. Jadi kekeramatan itu lagi adalah memperkenalkan anugerah Allah kepada orang yang diperlihatkan kekeramatan itu kepada orang tersebut. Wa syahidatun lahu bil istiqamati ma'allah subhanahu wa ta'ala. Kekeramatan adalah sebagai saksi, sebagai bukti bagi orang yang punya kekeramatan itu bahwa dia itu orang yang istiqamah bersama Allah. tidak angin-anginan keimanannya, tidak fluktuatif. Wan nasu ma'al fil karamati ala agasamin. Manusia tentang fenomena kekeramatan, melihat kekeramatan manusia itu ada 3 macam. Ada 3 kelompok. Qaumun yaj'alunaha ghayatal amri fa in wajaduha 'azzamu man dhaharat alaihi wa in faqaduha lam yatawajjahu bitta'zimi ilaihi. Model pertama manusia itu, ya manusia awam muslimin itu ada yang menganggap kekeramatan itu adalah tujuan pokok, tujuan utama ialah hidup itu adalah kekeramatan, punya kesaktian. Manusia yang tidak punya kekeramatan maka fa'in wajaduha, mereka apabila mendapatkan kekeramatan pada seseorang, maka orang yang punya kekeramatan itu mereka agung-agungkan, mereka muliakan, mereka hormati. Tetapi kelompok yang ini apabila tidak mendapatkan kekeramatan pada seseorang kiai ulama, maka mereka tidak menghadapi mereka dengan penghormatan,
tidak segan karena tidak punya kekeramatan kiai yang ini. Itu kelompok yang rendahan yang